Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan waktu hari ini, di video ini saya akan memaparkan mengenai teori dasar dari statistika bisnis, di mana statistika itu adalah sebuah ilmu pengetahuan, pengorganisasian, penyajian, analisis data yang mampu membantu dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis. Statistika bisnis ini tidak bisa kita lepaskan dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita tidak bisa memisahkan, kita tidak dapat dipisahkan dari statistik. Karena statistika itu adalah sebagai alat bantu dalam memahami gejala atau permasalahan yang akan kita teliti atau kita amati. Karena dengan statistika, para peneliti akan mampu menyederhanakan kompleksitas menjadi lebih mudah dipahami oleh pemikir manusia. Kita dalam melakukan sebuah penelitian, dalam memecahkan suatu permasalahan, akan lebih mudah menggunakan statistika bisnis untuk dapat memperoleh kesimpulan, untuk dapat memperoleh saran atau bagaimana rencana yang tepat untuk kita lakukan. Kemudian, di dalam statistika bisnis atau di dalam penelitian, nanti kita akan sering menemukan kata populasi dan sampel, di mana populasi ini merupakan keseluruhan atau totalitas unit observasi yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Semisal kita objek penelitiannya itu kita akan melakukan penelitian pada perusahaan Bank BCA. Pada Bank BCA Kota Bandung itu cabang seluruh kantor banknya itu tersebar dari berbagai daerah yang ada di Kota Bandung. Itu yang merupakan populasi Bank BCA cabang Kota Bandung. Tapi karena kalau di dalam penelitian, kalau kita mengambil keseluruhan populasi, tentunya jumlahnya akan cukup banyak. Kita cukup mengambil sampelnya saja. Jadi dari tadi di contoh cabang Bank BCA Kota Bandung, kita bisa mengambil sampel misalkan pada kantor unit Bank BCA di daerah Kiara Condong, misalkan untuk daerah Kiara Condongnya saja atau untuk daerah Babakan Sarinya saja. Nah, itu yang dimaksud sampel. Sampel ini merupakan sebagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jadi bagian dari populasi itu adalah sampel. Kemudian kegunaan kita mempelajari statistika yang pertama yaitu informasi dan angka lebih mudah tergambarkan. Kita bisa lebih mudah memahami metode statistika yang dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan secara lebih efektif. Kemudian di sini penggunaan statistika penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah untuk penentuan persediaan barang. Penentuan persediaan barang biasanya kita temukan nanti dalam bidang pemasaran, di mana penentuan persediaan barang digunakan saat kita akan menstok barang tersebut apakah cukup untuk memenuhi keinginan konsumen atau tidak. Kemudian stok barang kita itu berkualitas baik atau tidak, persediaan barang kita itu dalam produksi jangka panjang atau dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua untuk evaluasi produktivitas dan kinerja karyawan. Biasanya ini dipakai di dunia SDM untuk mengevaluasi bagaimana ketercapaiannya target, tercapai atau tidaknya target perusahaan, kemudian langkah apa yang perlu diambil saat target tidak tercapai, kemudian bagaimana langkah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ini biasanya penggunaan statistika saat dipakai di bidang SDM. Kemudian yang ketiga itu adalah penelitian pengembangan produk dan analisis potensi pasar. Ini biasanya juga pada bidang pemasaran biasanya digunakan untuk kemampuan untuk mengukur kemampuan produk dalam bersaing, kemudian untuk potensi pasar, tren saat ini bagaimana, kita mampu menarik konsumen atau tidak,
Kemudian untuk menentukan strategi promosi atau pemasaran apa yang harus kita lakukan. Kemudian untuk ramalan penjualan, apakah penjualan kita untuk tahun 5 tahun ke depan apakah akan mencapai keuntungan yang diinginkan atau tidak. Kemudian untuk potensi peluang kenaikan atau penurunan harga saham, analisis pertumbuhan laba, analisis operasional perusahaan, analisis resiko perusahaan, indeks harga konsumen, analisis pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk. Biasanya ini penggunaan statistika itu bermacam-macam di dalam perusahaan, apalagi dalam saat kita menjalankan sebuah operasional bisnis, itu penggunaan statistika sangat bermanfaat. Kemudian di sini ada tipe variabel di mana di dalam pengujian statistika kita akan menentukan atau kita akan menemukan yang namanya variabel. Variabel kualitatif dan kuantitatif ini dibagi berdasarkan metode penelitiannya, berdasarkan jumlah datanya. Saat kita menentukan metode penelitiannya kuantitatif, artinya nanti variabelnya itu akan dinyatakan dalam bentuk bilangan atau numerik. Kalau variabel kualitatif, itu variabelnya dinyatakan dalam bentuk klasifikasi atau kategori. Karena nanti metode penelitian yang dilakukan di dalam statistika itu saat kita memilih dari masing-masing kedua variabel ini, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, itu akan berbeda. Kemudian nanti dari nilai akhirnya yang akan menjadi kesimpulannya pun akan berbeda. Kalau kuantitatif nanti nilai akhirnya yang akan menjadi kesimpulannya. Kalau kualitatif itu nanti kita harus bisa menciptakan, menyimpulkan solusi, mendeskripsikan apa hasil dari penelitian kita, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan, kemudian nanti kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan saran dari pemecahan penelitian permasalahan yang sedang kita lakukan penelitian. Kemudian di dalam statistika kita juga akan bertemu dengan yang namanya jenis data. Jenis data itu kalau berdasarkan dari sumbernya itu ada dua, ada data primer dan ada data sekunder. Di mana data primer ini merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat digeneralisasikan, hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu. Contohnya adalah kuesioner. Saat kita melakukan penelitian, kita bisa melakukan salah satu indikatornya yaitu melalui kuesioner, di mana kuesioner ini merupakan pertanyaan yang kita berikan kepada responden. Responden adalah orang yang menjawab kuesioner sehingga kita tahu bagaimana keadaan, bagaimana permasalahan yang memang sedang dialami di dalam objek penelitian kita. Dan kuesioner itu hanya bisa dipakai pada saat itu, tidak bisa kuesioner pada tahun ini dipakai untuk penelitian di tahun depan atau di 5 tahun ke depan. Karena apa yang terjadi sekarang itu pasti akan berbeda dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Contohnya adalah wawancara, kemudian lewat dokumen, lewat arsip dokumen. Data sekunder ini biasanya disajikannya itu bisa dalam bentuk tabel, diagram, atau topik penelitian. Topik penelitian itu seperti jurnal, tesis, atau skripsi, atau disertasi yang sudah diterbitkan. Kemudian di dalam statistika bisnis kita akan menemukan bermacam-macam skala level of measurement atau tingkat pengukurannya. Tingkat pengukuran ini kita bisa melihat dari 4 jenis skala. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah data yang diklasifikasikan dalam kategori yang tidak dapat diatur dalam urutan tertentu. Contohnya, misalkan warna tas setiap konsumen itu pasti berbeda-beda. Kemudian gender itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa mengatur, mengubah, atau menambahkan, mengurangi. Kemudian jenis pekerjaan orang itu berbeda-beda.
Selanjutnya yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah data yang diklasifikasikan ke dalam kategori dan dapat diatur dalam urutan atau peringkat tertentu. Contohnya adalah tingkat pendidikan, penilaian baik atau buruk, baik sekali, kurang, setuju, tidak setuju. Itu adalah skala ordinal. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Skala interval merupakan data yang diklasifikasikan ke dalam kategori dan dapat diatur dalam urutan tertentu dan dapat menunjukkan perbedaan antara jarak nilai data. Kemudian skala rasio merupakan data yang diklasifikasikan ke dalam kategori dan dapat diatur dalam urutan ataupun peringkat yang menunjukkan perbedaan. Contohnya adalah penghasilan karyawan, penjualan produk di salah satu cabang itu pasti berbeda-beda tingkat penjualan atau tingkat ketercapaiannya. Kemudian di sini tadi ini penjelasan dari masing-masing tingkat pengukuran dari skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kemudian contoh dari skala nominal, contoh dari skala ordinal, contoh dari skala interval dan rasio. Selanjutnya di sini adalah penyajian data saat kita memilih menggunakan metode kualitatif. Saat kita memilih metode kualitatif, biasanya itu penyajian datanya dalam bentuk summary tabel. Summary tabel atau tabel ringkasan, kemudian bar chart. Bar chart ini adalah grafik atau diagram batang. Kemudian pie chart. Pie chart ini adalah diagram lingkaran atau grafik lingkaran. Selanjutnya kalau kita memilih penyajian datanya menggunakan metode kuantitatif, kita bisa menyajikan data dalam bentuk line chart. Line chart ini adalah grafik garis atau diagram garis. Kemudian ada histogram. Histogram ini biasanya tampilannya itu dalam bentuk tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batang. Kemudian ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini biasanya data yang diperoleh atau dibuat menjadi data yang berkelompok, disusun ke dalam kelas-kelas tertentu, diklasifikasikan distribusi frekuensi itu. Sekian penjelasan mengenai pertemuan pertama teori dasar dari statistika bisnis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan dalam penyampaian teori. Saya sangat berharap saran komentar kalian yang menonton demi perkembangan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.